udah nggak bergabung lagi di sana karena memang Di Depak nggak? sepertinya enggak, lebih halus dikit gitu loh Mas, pensiun dini Oh, gitu pensiun dini, ya. ya. Begitu dia mengeluarkan sus gitu ya, itu langsung meledak kan penjualannya gitu. Di luar ekspektasi kita tuh, pokoknya keteteran abis lah gitu ya. Wah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Happy problem. Happy problem. Ada momen atau titik di mana tuh yang kalau dia lagi bikin dan nggak selalu mulus kan Mas. Bikin sus itu kan susah-susah gampang ya. Jadi dia suhunya harus tepat, kekentalannya juga harus tepat. Terus yang dibuang itu Mas, itu banyak banget. Sampai anak ini tuh apa kita nggak usah jualan ini gitu. Tapi yang pesen udah banyak banget gitu. Jadi learningnya bener-bener sambil jalan. Pertama kalau misalkan kita ngeluarin produk baru, gimana caranya bahan baku yang ada bisa menghasilkan satu produk turunan. R&D tuh nggak cuma sekedar bisa ngeluarin produk yang enak, tapi juga ini dicoba di suhu ruangnya gimana, dicoba di gini gimana, dicoba dikirim ancur nggak ada yang susah. Ya kita bisa buat apa sih Mas gitu kan. Jadi harus bisa punya banyak kebermanfaatan baik untuk diri kita, untuk keluarga dan orang-orang yang terlibat di dalamnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kupaspirasi. Di sini kita akan mengupas perjalanan menggali inspirasi. Hari ini kita udah main ke Delicious. Di sini udah ada ownernya Mbak Lulu. Terima kasih Mbak Lulu udah boleh main ke tempatnya Delicious dan berkenan untuk ngobrol-ngobrol di Kupaspirasi. Mbak Lulu apa kabar? Baik, alhamdulillah Mas Imam. Lagi sibuk apa nih sekarang? Ya aktivitasnya biasa aja lah, cek operasional dan running bisnis. Running bisnis ya. Bisnis utamanya di Delicious ini ya. Betul. Jadi Mbak Lulu ini owner Delicious dan juga founder dari Iza Catering ya. Betul. Cuman Iza Catering lebih banyak di run by suami ya. Betul Mas. Gitu. Nah Mbak Lulu, saya penasaran nih. Ini kan Delicious sekarang orderannya juga lumayan banyak, mainnya juga main snack box pesanan ya paling banyak ya. Betul. Boleh cerita sedikit Mbak, terutama saya penasaran kenapa akhirnya bikin bisnis roti, karena sebelumnya kan di suami juga udah pada bisnis catering ya. Betul. Ya. Monggo. Ya jadi awalnya itu pandemi Mas gitu, pandemi kemudian kita di rumah aja terjebak gitu ya, kemudian ya kita iseng gitu ya, mesti bikin sesuatu gitu kan, terus banyak teman juga yang kena COVID gitu kan, akhirnya si anak nih pengen berkarya gitu, bikin roti gitu kan. Anak nih? Anak. Oh dari anak. Dari anak gitu ya, dari anak. Kemudian dia bikin roti, kemudian kita cobain, karena kita terkurung di rumah aja pandemi itu, kok anak kelas 4 SD ini bisa bikin roti yang enak banget lah, roti kalau anget tuh enak banget kan. Terus udah gitu akhirnya karena banyak teman-teman yang kena COVID, kita coba kirim-kirim tuh rotinya gitu. Nah terus mereka yang kok enak banget sih rotinya anget, terus dia bikin kakak Nami loh, aku kasih tahu gitu seperti itu. Terus akhirnya singkat cerita kita dapat pesanan lah gitu dari kita bagi-bagi roti itu gitu. Jadi bisa dibilang nggak sengaja ya, dari bingung mau ngapain, anak coba bikin roti. Betul. Oke. Nah terus dari awal tadi sampai dapat pesanan sampai akhirnya diseriusin itu momennya seperti apa? Iya karena makin banyak yang penasaran gimana sih anak kelas 4 SD ini bikin roti, rasanya kayak apa sih gitu. Karena aku kan main konten ya saat itu gitu kan, videoin segala macam, dibikin konten. Akhirnya mulai dari open PO, akhirnya kita memberanikan diri ya dengan segala keterbatasan. Itu di 2020 berarti atau 2021 awal. 2021 awal. Oke.
gitu. Mulai open order. Open order dari rumah dengan oven rumahan yang terbatas karena ya memang tidak disetting untuk ini jadi usaha ya Mas. Jadi segala sesuatu yang ada di rumah aja gitu. Mulai dari seminggu sekali, kemudian seminggu 2 kali, kemudian terus berkembang dan responnya cukup bagus ya gitu. Nah, melihat responnya cukup bagus, akhirnya dibentuk usaha ini. Itu prosesnya berapa lama Mbak Lulu setelah trial? Mungkin kurang lebih karena kalau saya tipenya kan konsisten nih, begitu lihat ada peluang, saya coba ajak ngobrol anak gitu kan, gimana nih, oke enggak kalau kita sambil belajar, sambil usaha, toh kita di rumah aja, nanti dibantu bunda sama Abi gitu ya. Terus oke, terus ya sudah kita optimasi gitu lah istilahnya ya Mas ya, karena kita juga sudah bisnis kan sebelumnya, kita optimasi. Kita belajar lagi tentang roti. Kebetulan aku sih yang akhirnya belajar karena ini anak kecil nggak akan mau belajar kan, maunya explore sendiri aja gitu kan. Nah cuman kan aku harus bisa menyeimbangi anak ini nih gitu. Gimana supaya mereka juga dapat ilmunya. Kenapa sih bikin roti itu harus tepungnya pro tinggi? Kenapa harus begini? Nah pertanyaan-pertanyaan itu nggak bisa dijawab. Ya makanya aku harus belajar gitu. Akhirnya aku belajar tentang roti dan seterusnya gitu. Oke, jadi tadinya bisa dibilang ini bukan didesain jadi usaha ya. Betul. Tapi akhirnya melihat respon pasar itu disambut. Sambut. Nah, ini juga jadi key message ya yang bisa diambil dari Mbak Lulu. Pasarnya ada baru dibikin. Kadang rata-rata tuh banyak teman-teman terutama di UMKM ya. Kita mau usaha apa? Jadi pengennya tuh dari kita mau usaha apa? Kita punya produk apa, punya kemampuan apa, kita coba lempar, tapi kita belum tahu nih respon pasar ya. Ada pasarnya. Nah, kebetulan Mbak Lulu ini dari awalnya ngasih-ngasih, terus ada order, pasarnya kelihatan, akhirnya dioptimasi. Akhirnya dibentuk, awalnya namanya langsung Delicious ini. Enggak, bukan. Jadi bisa cerita dikit mungkin nama, branding, dan kenapa namanya Delicious? Ya, jadi setelah perjalanan kurang lebih 1 tahunan lah gitu kan, namanya awalnya Nami's Kitchen karena si anaknya namanya Nami ya gitu, karena aku merasa dia foundernya juga di sini ya udah namanya itu. Tapi begitu dia mengeluarkan sus gitu ya, itu langsung meledak kan penjualannya gitu, di luar ekspektasi kita tuh, yang pokoknya keteteran abis lah gitu ya. Keluarin sus ini tadi pada saat setelah diseriusin tadi tuh yang Nami's Kitchen itu ya? Ya, kita sudah open PO rutin, kemudian kita juga sudah punya tambahan karyawan ya gitu yang buat bantu-bantu kita produknya segala macam. Terus dia punya ide ngeluarin sus ini, si Nami gitu kan. And then boom, langsung kita keteteran. Wah, alhamdulillah ya. Happy problem. Kita keteteran dan si Arf ini kan kelas 5 ya akhirnya gitu ya. Ada momen atau titik di mana tuh yang kalau dia lagi bikin gitu ya, dan nggak selalu mulus kan Mas. Bikin sus itu kan susah-susah gampang ya. Jadi dia suhunya harus tepat, kekentalannya juga harus tepat. Terus yang dibuang itu Mas, itu banyak banget yang nggak bisa proses belajarnya gitu, sampai anak ini tuh apa kita nggak usah jualan ini gitu, tapi yang pesen udah banyak banget gitu. Jadi learningnya bener-bener sambil jalan gitu, sambil tapi abinya support, gak apa-apa nak gitu, yang salah ya udah kita singkirin, kita bikin lagi sampai benar-benar bisa gitu. Itu produk udah dijual gitu ya. Tapi dalam proses perjalanan kita bikin lagi tuh selalu ada kendala sebetulnya gitu. Bahkan sampai ini mau dijual pun resepinya tuh masih kita diskusiin bertiga nih, antara aku, abinya, dan si anak. Kayaknya kalau yang ini kurang ini deh, kalau yang ini kurang ini deh gitu. Sampai udah yang ini aja, dan alhamdulillah keputusan kita bertiga saat milih udah pakainya komposisi yang ini tuh emang diterima gitu sama customer gitu. Oke, jadi karena sus itu booming, akhirnya di rebranding namanya. Yes. Jadi Delicious. Betul. Kenapa Delicious? Karena bukan kan sus by Nami's atau apa sih? Jadi biar
karena mau dihaki. Jadi kan setelah dia kelas 6 gitu ya, ini udah panjang nih perjalanan berarti kan ya. Kemudian sus ini memang fenomenal banget saat itu gitu kan. Aku harus daftarin haki, daftarin halal gitu kan ya, karena memang benar-benar mau serius. Nah itu di haki tuh memang ada kendala di nama namis gitu. Kemudian apa ya, karena sus ya udah adinya saranin delisisus ya, karena orang gampang inget kan itu enak ya delicious gitu kan ya, cuma diplesetin ada susnya gitu. Oke, namanya ini emang gampang diingat ya. Cuman saya berapa kali kepleset nyebutnya. Benar delicious. Jadi orang ingetnya tuh delicious gitu kan ya, ya nggak apa-apa juga gitu kan. Cuman yang penting gampang diingat. Iya, gampang walaupun diingat. berapa kali belibet. Oke, jadi akhirnya ini toko pertama ya? Ini toko pertama. Toko pertama. Kapan tuh akhirnya memutuskan buat ada toko pertama? Ini kan tahun kedua ya Mas, berarti 2023 ya. Oh 2023, ini 2025, udah 2 tahun berarti di sini ya? Udah 2 tahun di sini gitu. Nanti kita tampilin berapa footage-nya juga nanti di awal video, tadi udah ada ya. Terus gimana nih Mbak, bedanya nih bisnis sebelumnya sama suami kan catering, Betul. sama bakery ini, tantangannya, challenge-nya kayak gimana sih? Kalau ini kan lebih ke retail ya. Kalau catering karena memang dulu itu lebih kepada wedding, jadi lebih kepada jasa gitu. Dimana kalau di catering itu kebetulan kan aku sebagai tim depannya lah gitu, marketingnya yang ketemu touch langsung dengan customer gitu ya, yang luar biasa sekali gitu kan dari segi butuh aku meluangkan waktu untuk customer. Kalau ini di sini karena ini retail, kita tinggal bangun sistemnya gitu. Kemudian kalau terus dibenerin dan bisa running gitu loh, bisa running kalau sistemnya jalan tuh tinggal pengawasan tetap perlu ya Mas gitu. Tapi udah bisa running, order udah bisa masuk tanpa harus ada aku gitu, udah bisa jalan produksi, pengiriman dan seterusnya tanpa harus terlalu banyak involve ya? Iya gitu dari aku. Berarti perbedaannya adalah di Iza pun sampai saat ini masih memarketingkan berarti? Enggak, Timnya udah jalan dong? Udah jalan. Aku udah enggak bergabung lagi di sana karena memang di Depak enggak? Sepertinya enggak, lebih halus dikit gitu loh Mas, pensiun dini. Pensiun dini. Buat clickbait. Pensiun dini dari Iza gitu, karena memang kebetulan pas aku keluar dari Iza tuh memang alhamdulillah lagi ada di puncak gitu, dan aku merasa sepertinya timnya udah cukup solid ya. Bisa nih aku tinggal, jadi aku pengen di rumah aja gitu sama anak-anak gitu. Tapi ternyata di rumah aja pun aku galau gitu ya. Membuat sesuatu yang baru. Di rumah pun aku galau, ngapain gitu kan. Sampai akhirnya ya beginilah gitu. Nah ini bedanya Mbak Lulu kan punya background di catering itu business to business ya. Ya. Saya juga ngelihat walaupun tadi Mbak Lulu bilang dari Sisus ini lebih ke retail, makin kesini tuh banyakkan pesanan snack box, banyakkan lebih ke business to business lah buat ke beberapa instansi lembaga gitu ya saya lihat ya. Itu kayaknya ngaruh dari Mbak Lulu marketingin ke channel sebelumnya juga apa gimana? Mungkin ya Mas, tapi jujur gitu ya, di bisnis kalau di Iza kan memang aku harus datang gitu ya ke instansi itu, kemudian ya menawarkan produk dan seterusnya gitu. Di bisnis ini sejujurnya ini nggak boleh dicontoh sih, aku belum melakukan itu. Tapi kenapa aku dapat customer itu sepertinya dengan aku belajar sosial media, kemudian ads gitu ya. Nah itu dapat, dan rata-rata juga kadang aku dapatnya dari sebenarnya mereka itu customer B2C sebetulnya. Kemudian karena enak nih gitu, kayaknya kalau kayak gini pas lagi ada di acara di kantor, meeting di kantor, bosen deh sama brand tit gitu ya gitu kan. Terus kayaknya senang nih kalau snacknya dari Delicious. Nah berujung dari situ akhirnya mood-nya emang jalan sih kalau aku gitu. Iya. Gitu. Nah ini tertarik, tadinya kan mau
apa namanya istirahat di rumah ya. Terus Istirahat di rumah. terus jadinya nggak Betul. jadi istirahat. Ini kan memang tipenya Mbak Lulu berarti kan emang nggak bisa diem ya. Oh, Biasa dia positif tapi ya. ya positif. Oke oke oke. Positif. Positif. Nah, ini mau nanya sedikit nih mengenai woman empowerment, terus woman entrepreneur. Ini menarik ya. Mbak Lulu ini perempuan pertama yang ada di channel Kupaspirasi. Yeay. Gimana nih Mbak Lulu? Kenapa mungkin ada yang menjadi suatu apa ya prinsip atau mungkin kepercayaan yang Mbak Lulu perempuan tuh harus berdaya, nggak bisa diam aja nih, atau memang udah tipenya aja gue kayak gitu. Sebenarnya ya alhamdulillah aku punya suami yang support ya gitu. Dia tahu bahwa aku punya kebutuhan untuk bisa mengapresiasikan diri aku gitu. Dimana sengeluhnya aku misalkan capek ini, tapi dia tahu bahwa aku happy gitu ngerjain ini gitu, bangun bisnis gitu kan, kemudian bisa bermanfaat kan gitu ya gitu. Jadi memang ya kita bisa buat apa sih mas gitu kan. Jadi harus bisa punya banyak kebermanfaatan baik untuk diri kita, untuk keluarga dan orang-orang yang terlibat di dalamnya gitu. Ya entah karyawan, kemudian lingkungan sekitar kan juga pasti Berdampak ada ya. dampak manfaatnya, misalkan supplier gas terdekat gitu kan, supplier telur terdekat. Nah, ya seperti itu gitu. Jadi memang asasnya kebermanfaatan ya. Mbak Lulu ini pengen menjadi manusia yang bermanfaat. Amin. Semoga Insya Allah. sharing-sharingnya di Kupaspirasi juga Amin, amin. ada manfaatnya Amin, ya. amin, amin. Nah, Mbak Lulu, ini kan Delicious tadi meledaknya karena sus dan Oke. dibikin brandnya Delicious. Oke. Sekarang itu range produknya ada apa aja sih? Oke, sekarang karena sebetulnya kan awalnya tuh roti ya, bikin roti, baru kemudian meledak tuh sus gitu ya. Jadi untuk rotinya sendiri tetap aku apa ya kembangin lagi gitu. Aku juga terus belajar ya mas, nggak berhenti tuh belajar dari saat si kakak ini mau baking, aku yang belajar, kemudian aku yang mentranslate ke si kakak gitu. Sampai sekarang aku belajar tentang roti sourdough gitu kan ya, dan alhamdulillah jadi seiring berjalannya waktu tuh terus naik gitu loh untuk dari segi salesnya gitu, kemudian penerimaan dari customernya tuh makin apa sih suka gitu dengan produk-produk kita gitu, karena ada kalau kita nyediain roti itu rotinya bukan cuma sekedar roti yang mohon maaf biasa, tapi juga punya nilai gitu yang lebih sehat, lebih apa gitu. Nah ke depan sih pengennya begitu, termasuk salah satunya dengan aku ngeluarin minuman apa sih, pengen ngeluarin sesuatu minuman nih di Delicious ya, akhirnya aku coba pilih yang lebih healthy gitu dengan ngeluarin cold press juice gitu. Jadi kedepannya sih pengennya dipilih, kalau tadi itu by accident gitu ya, pengennya ya ke depan bisa lebih didesain gitu untuk bisa punya target market yang lebih sehat nih lebih pilihannya sehat. Gitu. Oke, jadi arahnya nanti ke healthy ya? Iya gitu. Berarti ini udah ada nih, saya lihat ya, ini yang dibikin sama Delicious ya. Ini bisa cerita dikit Mbak? Tadi kan Mbak Lulu bilang mau ke arah healthy, bikin sourdough sama bikin minuman yang healthy. Ini minuman apa mungkin? Ya, jadi kan karena bikin roti, karena anak-anak tuh emang suka makan roti ya mas. Jadi habis makan tuh kadang suka makan roti lagi kan, gimana nih gitu kan. Pengen bikin roti yang lebih sehat, makan belajar sourdough gitu. Kemudian minuman sekarang itu kan lebih banyak mengandung gula segala macam gitu. Kemudian aku belajar sebenarnya ini tuh dari rumah sih mas gitu. Jadi dari rumah selama setahun aku coba ganti minumannya anak-anak gitu dengan cold press juice, aku cobain gitu kan di rumah selama setahun. Terus pas kita mikir dari situ belum punya menu minuman nih gitu, terus daripada kita bikin yang ini ya kita sekali lagi beranjak dari rumah, deh kita keluarin yang kita suka konsumsi di rumah gitu. Jadi bisa lebih gampang juga gitu kan untuk kita dapat gitu. Jadi keluarlah fresh juice gitu. Ya. Nah, brandingnya ke arah sehat ini apakah nanti akan menurunkan produk-produk yang sebelumnya yang mungkin belum ke arah sana, atau memang akan tetap?
ke depan aku lagi belajar kayak travel cake yang memang lebih healthy sih Mas gitu. Jadi memang tren masyarakat yang aku lihat itu mereka suka jajan gitu ya. Pengen apa sih, makan itu kan bisa bikin bahagia ya. Iya. Kalau aku ya, nggak tahu kalau Mas Imam. Aku bikin galau juga sih. Enggak, emang bikin bahagia. Terus kalau lagi galau juga makan. Iya gitu. Iya. Jadi aku kalau makan itu bisa bikin bahagia kalau aku gitu. Jadi aku kalau makan harus yang gitu enak gitu kan. Nah, kenapa nih? Jadi tadi sampai mana tuh, jadi lupa. Arahnya akan ke healthy Arahnya semua. jadi nggak ke healthy semua sih, cuma lebih misalkan kalau kita bikin roti mungkin kadar gulanya akan kita kurangi gitu. Jadi kalau misalkan kita bikin produk, bisa nggak misalkan yang tepungnya bisa disubstitusi dengan jadi gluten free kayak kemarin kan terakhir aku ngeluarin juga tuh belajar gitu, kalau memang bisa, tapi syaratnya tetap harus enak gitu loh Mas. Betul. Iya, tetap harus enak. Jadi kalau itu itulah pokoknya. Karena kalau sehat nggak enak, mereka bisa bikin sendiri ya. Kalau sehat dan enak ke Delicious. Iya. Saya dapat di marketing ini. Iya. Nah, berarti range produknya tuh ada apa aja deh? Tadi ada roti, terus ada sus ya, ada cake juga tadi itu. Iya, aku baru sih ngeluarin kayak sebetulnya travel cake ya. Jadi gini, kendalanya itu orang-orang mau keluar kota gitu ya, bawa produk sus ini, tapi memang kan dia nggak bisa tahan lama di suhu ruang gitu ya. Terus kemudian aku mikir, terus mereka kalau mau bawa produk Delicious untuk misalkan ke Jogja dari Jakarta, atau mau bawain kerabatnya keluar kota gitu tuh apa ya gitu. Sampai akhirnya aku coba bikin lapis legit roll gitu, tapi memang kita apa sih yang bikin beda gitu ya? Ya ini gluten free, kemudian kita tetap pakai gula tapi gulanya bebas rafinasi gitu. Terus kita nggak pakai susu kental manis gitu kan ya, yang banyak mengandung gula, jadi kita nggak pakai gitu. Tapi tetap moist, tetap enak, tetap gitu, tetap gitu. Iya. Ini menarik ya teman-teman. Saya melihat Delicious itu memang memperhatikan customer base-nya dia. Mungkin customer kan sekarang orang behaviornya pengen ke yang sehat ya. Cuman yang pasti tetap pengennya enak gitu ya. Nah, gimana caranya Mbak Lulu itu ngedevelop produk, terus ngelempar ke customer, dievaluasi, pengembangan lagi, itu prosesnya seperti apa? Rata-rata biasanya pengembangan produk itu berjalan berapa lama sih? R&D ya kita sebutnya. R&D itu paling cepat itu sebulan setengah, itu paling cepat ya Mas. Bisa sampai 2-3 bulan. Jadi biasanya kita udah jalan nih R&D sesuatu nih. Tapi sebenarnya di depan tuh udah ada R&D yang lebih dulu gitu. Jadi estafet gitu loh gitu. Jadi makanya kenapa kalau dilihat gila ya udah ngeluarin ini lagi, enggak gitu juga sih gitu. Jadi sebenarnya mungkin R&D-nya sudah berbarengan gitu sampai akhirnya finalnya tuh di mana. Dan aku juga kayak ini misalkan contohnya waktu bikin jus, aku kirim ke beberapa sahabat atau beberapa customer untuk bisa minta feedback, karena kan minuman nih beda nih gitu ya dari makanan yang lainnya, gimana sih responnya dan seterusnya. Alhamdulillah dalam 1 bulan aku tembus 500 botol di bulan pertama tuh. Di bulan pertama gitu. Jadi itu pada saat akhirnya diputuskan dijual ya? Sebelum yang tadi dikasih buat tanya feedback ya? Ya. Nah, berarti metodenya Delicious untuk mengevaluasi dan melihat respon pasar itu dengan giving the product itself ke customer yang udah ada ya, customer base. Oke, ini menarik. Kalau di luar customer nggak dikasih dong? Di luar customer aku punya mentor sih Mas, yang kadang suka aku kirim, atau chefnya kadang suka aku kirim gitu, karena aku belajar boleh nggak aku kirim nih hasil aku, terus apa sih dievaluasi yang kurang dan seterusnya. Aku pakai pendekatan itu juga. Nah ini menarik teman-teman, ini bersinergi dengan apa yang sebelumnya saya pelajari dengan mentor saya juga, bahwa kita mengembangkan produk itu sesuai dengan customer kita yang mau. Betul. Jangan kayak customer ini butuh apa yang bisa dioptimalkan di satu customer ini. Jangan kita terlalu maruk atau terlalu rakus lah untuk
gue pengen nambah customer base yang lain. Nah, jadi Mbak Lulu ngetes produknya ya di customernya. Kalau customernya suka dikeluarin, Betul. nggak berdasarkan orang yang di luar dari customernya ya. Gitu. Dan satu lagi Mas, sekian banyak produk, pasti kalau misalkan kita ngeluarin produk, ada juga produk yang kita evaluasi, yang pada akhirnya akan kita eliminasi, gitu. Jadi betul kata Mas Imam, kita nggak boleh serakah gitu, bagaimana ngatur produksinya, gitu kan, penyimpanannya dan seterusnya. Jadi kita akan dengan legowo gitu mengeliminasi produk yang memang enggak apa ya, enggak fast moving gitu, enggak fast moving gitu. Oke. Ini menarik dari sisi operation, boleh dibedah dikit ya, Mbak Lulu ya. Buat teman-teman yang punya bisnis kuliner mungkin ini bisa beresonansi. Saya melihat produk yang ada di sini aja nih, minuman dan roti, ini kan bahan bakunya jauh berbeda. Bisa dibilang kalau misalnya roti, sus dan cake itu masih punya satu bahan baku yang ada mirip-mirip yang sama bisa dipakai gitu lah ya. Betul. Tiba-tiba ngeluarin minuman nih yang minuman ini bahannya nggak akan dipakai di roti kan, nggak ada ya, nggak akan. Nah, gimana caranya manajemen stok, terus mengatur biar produknya itu diproduksi tidak berlebih, cukup ataupun tidak kurang karena potensi penjualannya akan berkurang. Itu gimana? Mungkin boleh di-share dikit. Iya. Pertama kalau misalkan kita ngeluarin produk baru, betul kata Mas Imam bahwa gimana caranya bahan baku yang ada bisa menghasilkan satu produk turunan gitu kan ya, betul, gitu. Betul. Nah kalau tadi Mas Imam bilang sus, roti itu mungkin banget jadi ngambil tepungnya dari yang sama dan seterusnya. Nah begitu minuman ini memang concern banget nih gitu, karena memang udah lama pengen punya minuman dan customer kalau ke toko ini nggak ada minuman yang bisa dibeli gitu kan ya, terus kita mau ngeluarin apa sih gitu kan, tapi ya itu tadi udah deh yang kita sering konsumsi aja gitu yang lebih healthy. Ini perlu di riset, makanya benar-benar sampai bahkan ini kan penanganan nggak bisa disamain ya Mas. Betul. Jalur produksi jus ini itu aku bikin baru gitu, untuk kayak sink cuci buah dan sayurnya tuh terpisah, kemudian meja kerjanya tuh terpisah dari meja kerja pembuatan roti dan kue yang lainnya gitu. Karena dia memang ini ya rentan terkontaminasi. Betul gitu, karena kontaminasinya. Ya, jadi karena rentan terkontaminasi itu benar-benar dipikirin banget gitu kan, tapi ya alhamdulillah feedbacknya kemudian hasil penjualannya juga cukup memuaskan ya di bulan pertama, jadi ya it's okay dong gitu dengan persiapan itu. Dan memang semua karena by receipt gitu kan, by resep gitu kan, jadi kita udah estimate nih seminggu kita targetnya mau berapa, kemudian karena ini produknya harus fresh gitu, kemudian kita akan bagi belanjanya itu menjadi berapa kali gitu dan selesai. Jadi memang itu operasional sih. Ya betul, terutama buah-buah ini nggak bisa nyetok banyak ya. Ya betul. Kalau kelamaan dikit busuk ya. Betul. Nggak kayak tepung. Iya nggak kayak tepung dan lain-lain. Jadi dapat harganya bukan harga ini juga dong, beli bak-bakan juga kayak tepung. Apa masih belanja ke pasar? Ada suppliernya? Memang aku dari mulai awal buka bakery ini gitu ya, mengusahakan itu semua bisa by online gitu. Berdasarkan pengalaman COVID yang semuanya serba online gitu ya. Sampai saat ini pun kalau bisa semua vendor tuh bisa kita pesan dan kita terima. Jadi nggak ada transaksi yang cash ke mana ya, ke pasar gitu. Which is dia misalkan supplier gas dekat dengan dapur produksi, pembayaran mesti transfer Mas. Gitu. Jadi for monitoring gitu loh. Gitu. Ya, ini buat sistem juga sistem purchasing, penyetokan biar nggak ada overstock juga dan segala macam ya. Oke, ini menarik. Sekarang timnya ada berapa Mbak Lulu di Daily Sisters? Sekarang 13. Ada di beberapa departemen tuh, apa aja? Jadi kalau di store itu ada 5 plus 1 driver, jadi ber-6 ya. Kalau sisanya di dapur. Sisanya produksi dapur. Ya. Kalau purchasing berarti masih dilakukan sendiri apa tim dapur? Ada admin purchasing gitu. Di dapur itu ada tim produksi sama ada admin gitu. Berarti dari tadi itu 2021 iseng. Iseng. Anaknya. Terus setahun kemudian
dibikin diseriusin, habis itu sus meledak di 2023 ya? Apa 2022? 2022. 2022 akhirnya punya store di 2023 sampai sekarang. Itu luar biasa teman-teman perjalanan, berarti udah bisa dibilang 4 tahunan ya, 4 tahunan ya. Sejauh ini apa sih Mbak yang paling membedain banget sama sebelumnya di catering? Karena catering kan kalau catering itu B2B ya, dan dia order dulu apa udah ready? Ya, kalau di Iza Catering itu kan kita main corporate juga gitu kan. Kemudian corporate itu kayak prasmanan, coffee break gitu kan. Kemudian yang paling kencengnya itu di wedding, Mas. Di gitu. wedding. Paling kenceng di wedding gitu. Nah, dari segi operation itu berarti beda jauh dong ya. Maksudnya kayak udah ada deal dengan perusahaan, terus misalnya wedding itu kan biasanya ordernya sebelum hari H. Betul. Dan itu udah ketaker nih produksinya akan berapa. Betul. Dari situ sendiri beda banget. Kita tuh kan harus produksi kemudian display di toko. Kalau dulu masih zamannya kita open PO itu juga aman dong gitu. Kita bikin sesuai dengan yang di PO gitu. Tapi kan kita mau challenge kita gimana nih dengan customer yang datang gitu kan. Ya kita mesti nyetok. Kemudian kita juga mesti belajar gimana satu produk ini penyimpanannya seperti apa, produk yang ini penyimpanannya seperti apa, kemudian ketahanannya bagaimana. Jadi R&D itu nggak cuma sekedar bisa ngeluarin produk yang enak, tapi juga turunan sistem gitu. Ini dicoba di suhu ruangnya gimana, dicoba di gini gimana, dicoba dikirim ancur nggak ada yang susah. Itu sampai bisa keluar tuh emang nggak gampang Mas gitu. Tapi begitu keluar terus customer suka tuh kayak ada rasa alhamdulillah gitu. Jadi yang saya lihat juga Delicious terima order snackbox dadakan ya. Yes. Itu karena tadi udah semuanya udah di prepare, produknya juga ready setiap hari gitu ya. Mbak ada waste nggak sih? Dan kalau ada gimana treatmentnya, gimana caranya setiap evaluasi itu untuk mengurangi waste ini? Karena kan tadi mainnya beda tuh, satu yang sebelumnya by order, sekarang ini udah nyetok bareng. Iya, sebenarnya saat ini masih aku yang kerjain Mas. Kalau pagi itu hasil dari laporan tim toko dan dapur itu kan memang dikirim ya per setiap hari. Nah di malam biasanya aku akan setting arrange kalau biar lebih gampang. Rencana produksi sama strateginya dan seterusnya tuh aku akan kirim pagi gitu. Jadi hari ini tuh harus bisa nyetok berapa, kemudian yang akan dibawa ke toko berapa itu masih aku yang atur. Tiap gitu. Pagi itu untuk instruksinya berapa segala macam setiap produk ya. Masih aku yang setiap varian gitu. Iya, jadi itu lebih kepada produk yang memang daily diproduksi sih gitu kan. Ada beberapa produk yang juga memang bisa disimpan ya gitu. Iya. Oke. Jadi jangan lihat enaknya aja guys, ini tiap hari masih pusing. Ya, tiap hari masih pusing gitu. Jadi belum punya ini. Mudah-mudahan di sini bisa punya supervisor manager. Amin. Biar bisa langsung. Iya, caranya kalau misalnya mau ada acara bingung belum ada snacknya bisa langsung pesan dadakan nih biar segera dapat supervisor. Benar. Jadi kayak tadi barusan ya sebelum kita syuting ini gitu kan ada telepon gitu kan dari salah satu instansi lah ya gitu kan. Mbak untuk jam 1 ya 45 box gitu. Ya oke, kita bisa gitu. Siap. Ya, emang kelebihannya di situ. Gitu. Nah, Mbak Lulu nggak berasa kita udah lumayan panjang juga nih. Saya tarik sedikit ya. Oke. Jadi buat teman-teman kalau misalnya saat ini usahanya by accident tadi kata Mbak Lulu nggak terbiasa nggak terencana tiba-tiba bikin usaha segera mungkin untuk coba didesain ya Mbak ya. Betul. Didesain terus dilihat lagi usahanya teman-teman apakah udah sesuai dengan kemauannya customer, terus R&D-nya seperti apa, sistem itu penting ya. Betul. R&D itu bukan cuma di produk tapi di R&D sistem juga gimana caranya kita ngatur setiap alur dari bisnis kita apapun itu, mau kuliner mau non kuliner itu kan pasti ada alurnya ya. Betul. Gitu. Itu yang saya lihat dari Mbak Lulu, dan Mbak Lulu ini luar biasa, dia masih sering belajar dan sekarang walaupun masih sering belajar dia udah ngajar.
Iya, katanya gitu ya. Karena memang dengan ngajar juga mentok ya. Iya, iya, betul, Jadi betul, ngelotok betul. ya. Iya, 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 betul. Jadi kalau kita ngajarin lagi, mau nggak mau kita belajar juga sih Mas Iya. gitu ya. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau berjejaring atau ngobrol-ngobrol sama Mbak Lulu boleh? Boleh, Boleh bisa kemana mungkin? Bisa Instagram atau Instagram. ke nanti kita tampilin di Ya. deskripsi aja ya. Oke, Mbak Lulu mungkin ada closing statement buat teman-teman? Kalau dari aku buat ngejalanin bisnis itu yang paling penting adalah konsisten. Konsisten terus sejak kita ngelakuin bisnisnya gitu sampai kita nanti bisa nemuin polanya seperti apa, kemudian bisa cepet benerin gitu. Jadi kalau misalkan jalan aja dulu nggak apa-apa, nggak usah harus nunggu sempurna karena kesempurnaan hanya Milik yang dia. milik Allah gitu ya. Jadi jalan aja dulu sambil terus kita benerin. Jalan lagi benerin lagi, jalan lagi benerin lagi, sampai nanti kita bisa terus bertumbuh. Gitu aja teman-teman. Oke, mungkin sekian. Terima kasih banyak Mbak Sama-sama, Lulu Mas atas Imam. waktunya. Kita dibolehin main ke sini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.